Apa? Bidal, sindiran. Contohnya apa? Bagai kerakap di atas batu. Bagai kerakap di atas batu. Ya. Itu sindiran. Ya. Bagai emping di atas tebing misalnya. Ya. Bagai emping di atas tebing, artinya kemana angin di situ arahnya. Bagai kerakap tumbuh di batu. Ya. Nah, bagai telur di ujung tanduk. Oke, paham? Nah, jadi Anda harus tahu bedanya itu dari segi maknanya. Nah, kenapa saya katakan kategorinya puisi? Karena itu perlu dia interpretasikan, tidak bisa kita tangkap langsung. Seperti menepuk air di dulang. Kan kata seperti menepuk air di dulang. Memang ada menambahnya, ya terpercik muka sendiri. Tapi ada orang kan udah mengatakan seperti menepuk air di dulang tanpa penjelasan, orang tidak paham. Bagai air di daun keladi. Talas itu kan daerah tertentu. Dulu istilahnya keladi. Daun talas, betul. Nah, tapi dilakukan bagaikan air di daun keladi, ya, tidak meninggalkan bekas, gitu kan begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu sebetulnya kategorinya adalah puisi. Ya, itu kategorinya. Nah, itu harus dihidupkan. Tapi karena itu tidak diajarkan suatu bentuk kreativitas, kita menikmati aja warisan itu. Ya. Sepertinya kita tidak bisa menciptakan puisi baru, ungkapan baru. Harusnya sebagai seorang guru harus bisa menciptakan. Ya. Misalnya besar pasak daripada tiang. Ya, air beriak tanda tak dalam. Itu kan betul-betul ungkapan-ungkapan lama yang orang lupa bahwa itu adalah puisi. Sekarang coba berpikir sekarang. Anda mencoba menciptakan puisi satu baris. Coba siapa mencoba menciptakan puisi satu baris? Siapa mencoba? Lawan ngantuk itu siang ini. Ciptakan puisi satu baris. Ayo, sekarang silakan. Jadi kita mulai mencipta karya dari satu baris puisi. Ini bukan cari ya, cipta, kepikir gitu. Bukan ada urusan dengan Google, nggak ada urusan dengan itu. Ayo ciptakan, belajar ciptakan.
Kadang kata Melayu kan, tidur tak nyenyak, makan tak ingin, misalnya. Kan itu satu bentuk. Ayo, siapa mau coba? Silakan. Siapa mau coba? Ada? Ada yang coba? Salah pun tak masalah. Nanti kan tinggal pikir lagi di rumah. Silakan. Tidak apa-apa, silakan. Silakan. Rindu yang tak kunjung temu, Pak. Rindu Yang tak kunjung temu. yang tak ketemu ujung. Yang tak kunjung temu. Yang tak kunjung temu. Mananya apa? Apa maknanya tuh? Maksudnya apa? Ya harus jelaskan supaya orang bisa apa gitu. Apa? Kok sudah diungkapkan tidak tahu pula artinya? Susah mengungkapkan juga. Kita kan mendengar, kita kan baca itu di iklan ya, iklan koran atau iklan rokok misalnya. Ya, dulu ada iklan rokok. Misalnya katakan gini, kenapa senang membuat orang susah, kenapa susah membuat orang senang. Kenapa senang melihat orang susah, kenapa susah melihat orang senang. Itu kan ungkapan. Itu bentuk ungkapan puisi, tapi itu kan 2 baris ya. Nah, tapi ada yang lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, itu kan ungkapan-ungkapan yang kita harus ini. Kan boleh aja kita buat ungkapan seperti gini ya. Berutang mudah, membayar sulit. Iya kan? Berutang mudah, tapi membayar sulit. Banyak ungkapan-ungkapan itu yang perlu kita mahirkan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bahwa dalam dunia advertising, periklanan, ya, itu ada ahli bahasanya. Jadi orang minta ungkapan-ungkapan itu yang mudah diingat oleh orang. Contoh rokok ya, gudang garam itu. Kenapa dikatakan harum nikmat gurih? Padahal gurih itu kan makanan. Rokok kan bukan dikunyah. Tapi digunakan kata dia gurih. Padahal dalam dunia lawakan, Anda bisa lihat di dunia lawakan itu banyak sekali idiom-idiom yang ditampilkan oleh para pelawak itu, para artis-artis itu, idiom-idiom yang bentuk ungkapannya itu yang padat dan perlu diapresiasi. Nah, itu harus dilatih.
itu harus dilatih. Mampu nggak? Nah, saya pernah, mungkin pernah saya cerita kepada Anda, saya pernah ketika saya WR3 membawa ketua BEM, bekas ketua BEM, ya, Undri, ya, kebetulan dia gemuk dulunya. Jadi pas kami di Jakarta, tiba-tiba dia bilang, Pak berhenti dulu. Kenapa? Dia beli baju kaos. Apa yang dibelinya bukan baju kaosnya dulunya, dia membeli tulisan baju kaos itu. Dia bilang, sumpah, tulisan baju kaos itu, sumpah dulu saya pernah kurus. Itu tulisannya, sumpah. Dia gemuk, jadi bukan karena dia tertarik dengan tulisan itu. Jadi sebetulnya dunia puisi itu bisa kita jadikan dunia ekonomi, ya. Misalnya kita buat di gantungan kunci, di baju, di stiker gitu. Yang ungkapan-ungkapan seperti itu, Anda baca nanti, Anda lihat di Bali itu kan ada namanya joger, di Sumbar tengkelek, ya, di Bukit Tinggi itu ada tengkelek misalnya, di Jogja itu banyak lagi, ada juga gitu. Yang mereka jual kata-kata. Artinya baju yang kosong ketika ada dimasukkannya, dikasih sablon kata-kata, punya nilai tambah. Ya, dia punya nilai tambah. Jadi itu kekuatan kata-kata itu. Paham? Sekarang saya tantang Anda untuk menciptakan, jadi tugas nanti menciptakan 5 puisi satu baris, ya, 5 puisi satu baris. Jadi kita mulai kerjanya menciptakan. Paham? Jadi 5 puisi satu baris, ya, satu baris aja. Ya, satu baris. Terserah tentang apa saja. Tapi memang itu bahasanya puitis. Tahu bahasa puitis? Ya. Nah, tahu? Kadang-kadang orang membuat judul buku. Sekarang judul buku tuh jumpanya jadinya puitis. Satu baris. Tebing terjal. Itu kan judul buku. Ya. Judul buku gitu. Coba ya. Jadi saya mulai mensosialisasi pada Anda bahwa puisi itu bisa dimulai dari satu baris. Kalau satu baris saja Anda tidak mampu, bagaimana mau buat puisi selanjutnya? Paham? Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan. Ada puisi 2 baris. Coba cari puisi 2 baris itu apa saja yang kategori puisi 2 baris. Coba, apa saja puisi yang terdiri dari 2 baris? Hanya 2 baris. Coba, apa saja bentuknya? Puisi yang terdiri dari 2 baris. Coba, apa? Gurindam 1. Ada lagi? Tadi? Apa? Carmina 2. Peribahasa ada yang 2 baris? Ada, memang ada. Peribahasa ada 2 baris. Apa lagi? Apa lagi? Puisi yang terdiri dari 2 baris. Carmina sudah, peribahasa tadi sudah, Gurindam tadi sudah. Ada lagi? Coba, apa puisi yang terdiri dari 2 baris? Apa? Mantra? Enggak. Dia hanya 2 baris saja. Itu dia Carmina, kamu sebut tadi. Sudah dia sebutkan tadi Carmina, kamu sudah tahu dia Batu Kilat. Ada?
apa? Distikon. Distikon. Ya, itu tuh masuknya dari barat. Zaman Pusaka Baru, distikon. Atau dua seuntai. Iya, suntai itu 2 baris, 2 suntai. Kalau dulu istilah baris itu bukan baris. Pertama untai. Si untai itu 1 bait. Ya. Untai itu namanya bait. Paham? Jadi kalau lari, kalau baris namanya lari. Jadi kalau 2 seuntai berarti 1 bait itu hanya 2 larik atau 2 baris. Paham? Jadi ada berapa? Ada 4. Ya? Ada gurindam. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kita bicara unsur diksi tadi berkaitan lagi. Ini karena membahas unsur-unsurnya. Ya. Puisi 2 baris itu masing-masing itu ada 4 jenis, tapi dia punya unsur intrinsik yang berbeda-beda. Yang pertama mau kita bicarakan apa? Yang pertama itu gurindam. Gurindam itu 2 baris. 1 untai tadi kata Anda, 1 bait 2 baris. Tapi dia ada hubungan sebab akibat di baris pertama dengan baris kedua. Ya. Ada hubungan sebab akibat. Atau terbalik, akibat sebab. Jadi pernyataan baris pertama dengan baris kedua dia punya keterkaitan sebab akibat. Dan cenderung rimanya itu sama. Rima akhirnya itu sama. AA ya atau rima kembar. Paham? Nah, kalau pola lariknya, jumlah katanya, suku katanya, semua yang namanya berpola, saya katakan kepada Anda, kalau puisi berpola, lariknya itu rata-rata terdiri dari 4 hingga 5 kata. Mau gurindam, mau nanti syair, semuanya tuh cenderung polanya itu 1 larik itu terdiri dari 4 hingga 5 kata. Atau dikonvensikan 8 hingga 12 suku kata. Suku kata lebih kecil ya. Jadi 4-5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Baik. Itu gurindam. Paham? Jadi isinya biasanya gurindam itu isinya nasihat. Yang terkenal gurindam itu gurindam 12. Kenapa dikatakan 12? Apa? Dia terdiri dari 12 pasal, bukan gurindamnya 12. Jadi jangan paham, nanti Anda baca. Ya. Dia 12 pasal. Nanti dikelompokkan persoalan-persoalan yang dibicarakan, pasal yang dibicarakan itu 12. Karena itu kita katakan gurindam 12. Ya. Nanti Anda cari syarat gurindam, lalu Anda lihat gurindam 12. Ini tugas juga. Pak, kok banyak kali tugasnya Pak? Mau pintar enggak? Maksud saya begini, ketentuan gurindam dalam teori dengan kenyataannya Anda harus tahu. Ya, tadi kan saya katakan kecenderungan jumlah larik itu 4 hingga 5. Ya, nanti Anda lihat di gurindam 12. Mungkin Anda temukan ada yang lebih, ada yang 6. Karena itu saya tidak katakan mutlak, cenderung. Anda cari nanti kajian Anda, cari kita bagi kelompok lah supaya lebih mudah. Ya, biar aman. Kalau kelompok kan aman. Yang kerja 1 orang, yang makan selebihnya. Ya. Jadi, Pak, tugas kelompok, yang kerja 1 orang. Tapi yang lainnya mengawal. Ya, cari supaya Anda paham. Cari gurindam 12 itu karangan Raja Ali Haji di Google ada. Ya, cari lalu Anda cocokkan dengan syarat gurindam. Saya katakan tadi syarat gurindam tadi cenderung yang pertama gurindam itu terdiri dari 2 baris 1 bait. Ya, isinya nasihat. Kemudian rima akhirnya cenderung sama.
Oke, jumlah katanya satu baris itu cenderung 4 hingga 5. Tapi nanti ada akan jumpai nanti ada penyimpangan-penyimpangan di Raja Haji itu. Paham? Maunya sendiri atau kelompok? Kelompok pilih sendiri kalau orang. Apa? Iya, silakan pilih sendiri. Kelompok. Kalau saya mengelompokkan mudah. Ya, kalau saya paling mudah mengelompokkan. Mau saya bagi? Oh enggak. Kalau saya bagi tinggal onggok cabai aja. Ya. Oke. Yang penting jangan lebih dari satu. Jangan terdiri dari satu. Kelompok Pak, saya sendiri aja Pak kelompok. Itu enggak kelompok namanya. Ya. Ya, kelompok itu maksud saya itu ada untuk diskusi, amati. Paham? Baik, Pak. Nah. Oke. Udah? Nah, tadi kan yang pertama gurindam. Yang kedua karmina. Nanti karmina kita bicarakan juga nanti di aspek pantun. Karmina itu pantun kilat. Ya, kenapa kilat? Nah, untuk memudahkan Anda mengatakan bukti pantun kilat, tadi kan kemarin pernah saya katakan pada Anda. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Itu kan 2 baris. Tapi kalau kita ubah menjadi 4 baris, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati, 5-nya itu AB-AB. 2 baris pertama sampiran, 2 baris terakhir isi. Kenapa kilat? Karena 1 baris itu hanya terdiri dari 2 kata. Karena itu dikatakan pantun kilat. Tapi kalau kita tulis 2 baris, rimanya akhirnya AAAA atau rima kembar. Paham? Ya. Jadi, nah, kenapa dikatakan pantun? Karena dia punya sampiran. Jadi kalau namanya pantun, asal puisi itu punya sampiran, itu namanya pantun. Kategorinya pantun. Nah, karena dia ada sampiran, pantun ini jumlah barisnya itu genap. Syarat tuh. Efeknya dari itu. 2, 4, 6, 8, 10, mau berapa? Yang penting genap. Saya mau buat pantun 12 Pak. Boleh. Namanya talibun. 6 sampiran, 6 isi. Boleh, tidak ada salah. Paham? Jadi udah berapa? Tadi udah 2. Ya, sudah 2. Yang ketiga, apa tadi? Peribahasa. Coba contoh peribahasa tadi. Apa yang 2 baris? Air beriak, tanda tak dalam. Air beriak, tanda tak dalam itu 1 baris atau 2 baris? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. 1 baris, 2 baris? Coba pikir dulu. Satu baris. Coba, apa kalau peribahasa yang 2 baris? Ada enggak? Ada enggak peribahasa 2 baris ya? Coba. Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Iya. Kalau saya baik negeri orang.